Perkenalkan, kami dari kelompok 9 atas nama Nadia Syahrir dan saya Intan Nur Aini akan mempresentasikan tugas kelompok kami pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan materi bab 6 dengan judul Bagaimana Hakikat, Instrumentasi dan Praktisi Demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diampu oleh Bapak Dr. Bahtiar MPD dan Bapak Muhammad Yunasli Ridho. Baiklah, langsung saja kita ke presentasinya. Selamat menonton. Menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Demokrasi, menurut Abraham, mantan Presiden Amerika Serikat, menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut USIS tahun 1995, sebagai suatu konsep, demokrasi diterima sebagai seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang juga mencangkup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berlika-liku. Pendeknya, demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan. 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Demokrasi dapat dilihat dari 3 tradisi pemikiran politiknya, yakni yang pertama, Classical Aristotelian Theory. Dalam tradisi pemikiran ini, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni pemerintahan oleh seluruh warganya yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Yang kedua, Medieval Theory. Pada dasarnya, menempatkan suatu landasan pelaksanaan kekuasaan itu tertinggi di tangan rakyat. Dan yang ketiga, Contemporary Doctrine. Konsep republikan dipandang sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Selanjutnya ada Torres tahun 1998, memandang demokrasi dapat ditinjau dari 2 aspek, yakni yang pertama adalah formal demokrasi, menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahannya. Hal ini dapat dilihat dari dalam berbagai pelaksanaan demokrasi di berbagai negara. Dalam suatu negara demokrasi, misalnya demokrasi dapat dijalankan dengan menerapkan sistem presidensial atau sistem parlementer. Yang kedua, ada substantif demokrasi, yang menunjuk pada bagaimana proses demokrasi itu dilakukan. Proses demokrasi dapat diidentifikasi dalam 4 bentuk demokrasi. Yang pertama, konsep protektif demokrasi, ditandai oleh kekuasaan ekonomi pasar, di mana proses pemilihan umum dilakukan secara reguler sebagai upaya, yakni untuk memajukan kepentingan pasar dan tirani negara. Yang kedua, ditandai oleh konsepsi model manusia sebagai individu yang posesif, dikompromikan dengan konsepsi makhluk yang mampu mengembangkan kekuasaan atau kemampuannya. Pandangan perlunya penyeimbangan nilai partisipasi dan pentingnya apatisme, dengan alasan bahwa apatisme di kalangan mayoritas warga negara menjadi fungsional bagi demokrasi karena partisipasi yang intensif sesungguhnya dipandang tidak efisien bagi individu yang rasional. Selain itu, partisipasi membangkitkan otoritarianisme yang laten dalam massa dan memberikan beban yang berat dengan tuntutan yang tak bisa dipenuhi. Yang selanjutnya, kita tidak dapat mencapai partisipasi yang demokrasi tanpa perubahan lebih dulu dalam ketakseimbangan sosial dan kesadaran sosial. Tanpa meningkatkan partisipasi lebih dulu. Dengan kata lain, perubahan sosial dan partisipasi demokrasi perlu dikembangkan secara bersamaan karena satu sama lain saling memiliki ketergantungan dan keterikatan. Pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Sebagai negara demokrasi, demokrasi Indonesia memiliki kekhasannya sendiri. Menurut Budiarjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik tahun 2008, demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang dan sifat
dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran dan pandangan. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Karena demokrasilah yang memegang peran penting dalam masyarakat dan dalam tata aturan suatu negara. Tanpa adanya demokrasi di suatu negara dan segala sesuatunya itu diatur oleh pemerintah, maka hilanglah kesejahteraan masyarakat dan kacaulah negara tersebut. Demokrasi sangatlah penting dan diperlukan masyarakat. Tidak hanya sekedar pemerintah yang memegang kendali dalam pengaturan suatu negara. Perlu adanya masyarakat yang komplement, mendukung, dan masyarakat perlu terlibat dalam pembangunan suatu negara. Dan juga demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan negara, dengan demokrasi tak ada saling ingin menang sendiri, saling memaksakan kehendak, saling menghina, saling melecehkan, saling menjatuhkan. Yang ada saling menghargai, saling menghormati, saling mengerti, saling menerima pendapat orang lain, saling berlapang dada, saling tenggang rasa dan kehidupan yang nyaman pasti akan tercipta di dalam suatu negara tersebut. Berikutnya, menanyakan alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Ketua MPR Zulkifli Hasan menyebut intisari demokrasi Pancasila adalah berpihak pada rakyat agar sejahtera. Karena dalam demokrasi, rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam demokrasi, Pancasila rakyatlah yang berkedaulat. Karena kedaulatan dan kekuasaan itu jangan ditukar dengan harga murah. Negara Indonesia tidak bisa sewenangnya memberikan kebebasan suatu masyarakat tanpa ada batasan. Karena hal tersebut akan menimbulkan banyak konflik yang bertentangan dengan asas-asas Pancasila. Jika negara Indonesia menganut sistem demokrasi liberal, maka hal yang akan terjadi adalah kemungkinan besar masyarakat Indonesia akan mulai meniru kehidupan orang Barat, seperti memperbolehkan hubungan bibir di depan umum. Hal tersebut akan menyebabkan kerusakan moral terhadap bangsa Indonesia. Jadi, bisa disimpulkan bahwa negara Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila karena asas-asas Pancasila sangat berperan penting dalam aspek kehidupan masyarakat negara Indonesia, yang mana menjunjung tinggi nilai-nilai agama, rasa kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Hal tersebut diyakini bisa menjadi suatu fondasi untuk mencapai kemakmuran suatu negara. Berikutnya, hal ini pun dapat menjamin adanya fasilitasi dari pihak pemerintah agar keunikan dan kemajemukan budaya Indonesia dapat tetap dipertahankan dan ditumbuh kembangkan, sehingga kekayaan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat terpelihara dengan baik.